Saya Talita Simatupang, saya dari kelas 12.1. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai bab yang pertama dari buku PKN kelas 12, yaitu Berpancasila dalam Keseharian di Masyarakat. Pancasila bukan hanya sekedar pemahaman ataupun hafalan saja. Namun Pancasila adalah segala sesuatu yang perlu diimplementasikan ataupun diaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saat ini banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi akibat kurangnya atau minimnya tingkat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tujuan pembelajaran dari bab 1 yang berjudul besar Berpancasila dalam Keseharian di Masyarakat adalah untuk mengajak orang-orang, terutama generasi muda, untuk mau membiasakan diri dalam mengaktualisasikan butir-butir ataupun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip saya berpancasila. Pancasila adalah sesuatu yang berlandaskan pada budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah 5 butir mutiara yang indah. Terdapat contoh tradisi dan praktik yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu nilai solidaritas dan empati yang tinggi. Solidaritas dan empati yang tinggi sangat krusial bagi bangsa Indonesia karena solidaritas dan empati yang tinggi sangat diperlukan dalam kegiatan membantu sesama secara rela dan ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu gotong royong. Gotong royong adalah sesuatu yang didefinisikan sebagai kegiatan dalam hal membantu yang dapat dilakukan dalam bentuk membantu dalam kegiatan bertani, membantu dalam membangun rumah, ataupun membantu dalam hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan gotong royong yang bersifat kedaerahan yang telah diterapkan oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, yang salah satunya adalah Nganggung di daerah Bangka. Selain itu terdapat juga Masyadapari di daerah Sumatera. Kemudian yang ketiga yaitu musyawarah. Musyawarah adalah satu kata yang tidak asing lagi bagi kita bangsa Indonesia. Musyawarah adalah kegiatan yang dimana beberapa orang ataupun sekumpulan orang yang berbeda pendapat ataupun yang mengalami selisih paham akan berkumpul dan mereka akan membicarakan permasalahan yang mereka debatkan sehingga pada akhirnya akan mencapai mufakat ataupun kesepakatan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat telah diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga hingga dalam ruang lingkup besar seperti masyarakat secara luas. Dan yang keempat yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa Indonesia antar individu dengan individu lain tentunya menganut agama yang berbeda, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama dan kepercayaan adalah dua pilar yang tidak akan terpisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila mengikuti arus perkembangan zaman. Menurut survei Kompas pada tahun 2022, pengamalan nilai Pancasila dinilai baik 66,9%. Namun dinilai lebih buruk di kalangan pejabat karena kalangan pejabat terdapat banyak kasus korupsi dan juga ditemui bahwa kaum pejabat banyak yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Pengamalan Pancasila dimulai dari diri sendiri dalam hal memajukan bangsa. Pancasila dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari secara sederhana melalui aktivitas-aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kita yang sederhana. Yang pertama, untuk ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa terapkan dengan cara kita sebagai umat beragama haruslah rajin dan taat mengikuti ibadah sesuai dengan kepercayaan ataupun agama yang telah kita anut. Kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa terapkan dengan cara kita bersikap lebih sopan, lebih santun, dan mau menolong sesama. Kemudian untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, kita bisa terapkan secara sederhananya adalah lebih mencintai tanah air. Lebih sederhananya lagi, kita bisa lebih mencintai produk-produk dalam negeri
atau dalam diri kita harus ada perasaan memiliki nilai lebih ataupun memiliki kebanggaan tersendiri ketika kita mempergunakan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita aktualisasikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kita dalam berbincang ataupun membicarakan sesuatu haruslah lebih menghargai pendapat orang lain dan lebih memberikan dia waktu untuk memberikan pendapatnya, dan sebisa mungkin kita tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita secara pribadi. Kemudian untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita bisa terapkan dengan kita lebih menghargai sesama. Sebisa mungkin kita untuk menolak segala bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat diskriminatif dan bersifat lebih inklusif kepada teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Dan sebaiknya menghindari hal yang disebut sebagai membeda-bedakan teman ataupun membeda-bedakan orang lain. Kita memberikan waktu kepada orang lain dan memberikan waktu kepada orang lain untuk mengutarakan apa yang menjadi isi hatinya, untuk mau berbicara tanpa kita melarang, karena dia atas dasar perbedaan yang ada antara individu dengan individu yang lain. Sehingga yang terjadi adalah kita bisa mencapai kesejahteraan bersama pada akhirnya ketika kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif. Terdapat contoh-contoh perilaku yang bersifat berpancasila. Yang pertama, menghargai agama ataupun kepercayaan orang lain. Kebinekaan pada bidang agama ataupun kepercayaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi kebinekaan ini, setiap bangsa Indonesia harus saling menghargai, saling memahami, dan membangun relasi yang baik antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda dengan kita. Ada banyak perilaku yang dapat kita lakukan, seperti tidak memaksakan agama yang kita anut untuk dianut juga oleh orang lain. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa mereka itu bisa melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan mereka dengan baik dan memastikan bahwa mereka nyaman melakukan itu. Kemudian yang kedua, menolong orang lain. Menolong orang lain secara tulus tanpa membedakan latar belakang apapun merupakan sikap mulia yang harus kita lakukan. Ketika kita membantu orang lain, hendaknya kita melakukan hal tersebut secara rela, ikhlas, tanpa pamrih. Yang ketiga, yaitu turut serta dalam kegiatan bermasyarakat. Di lingkungan kita ada banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika kegiatan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Semisal kita mengambil bagian ataupun mengambil peran sebagai kepanitiaan ataupun kepengurusan dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi bentuk partisipasi aktif kita dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian, menghentikan hoaks. Salah satu tantangan saat ini adalah menyebar luasnya hoaks ataupun berita bohong. Hoaks ataupun berita bohong ini sering sekali menjadi hal yang memicu terjadinya perselisihan antara individu dengan individu lain atau dalam ruang lingkup besar di kalangan masyarakat. Salah satu cara agar kita bisa menghentikan hoaks ini adalah meningkatkan literasi. Kita bisa lebih sering untuk membaca, lebih sering untuk melakukan literasi ataupun screening sebelum berita tersebut disebarkan. Dengan meningkatnya literasi, hoaks bisa dapat diatasi dan tidak menyebar luas, sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Simpulan ataupun hal-hal penting yang bisa ditarik dari pembelajaran bab 1 berpancasila dalam keseharian di masyarakat adalah bahwasannya pengamalan nilai Pancasila sangatlah krusial bagi kita. Pengamalan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki hati nurani yang baik dan mau untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melakukannya dengan cara-cara sederhana, tidak perlu langsung pada cara-cara yang ataupun aktivitas-aktivitas yang besar. Lakukan saja melalui aktivitas sederhana seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Selain itu, kita juga perlu untuk meningkatkan literasi kita karena adanya penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks disebabkan oleh bahwasannya kita sebagai masyarakat Indonesia yang minim dalam hal literasi. Maka dari itu kita perlu untuk meningkatkan literasi kita sehingga hoaks ataupun penyebaran luas berita-berita bohong tidak akan tersebar, karena berita bohong itu ternyata bisa menyebabkan perselisihan ataupun permasalahan antara masyarakat Indonesia. Maka dari itu literasi sangat krusial sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan ataupun permasalahan dalam kalangan masyarakat.